Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ilahi Amir dari kelas C dengan NIM 230305501021, Prodi Gizi Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan di Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep timbulnya penyakit, atau lebih tepatnya pembahasan roda well. Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut, kita harus mengetahui apa itu sakit dan penyakit. Sakit adalah hal yang tidak mengenakan atau nyeri yang pasti dirasakan oleh seseorang. Sedangkan penyakit adalah kondisi abnormal tertentu yang secara negatif mempengaruhi struktur atau fungsi sebagian atau seluruh tubuh suatu makhluk hidup dan bukan merupakan dampak langsung dari cedera eksternal. Penyakit juga dikenal atau dapat dipadankan dengan frasa kondisi medis yang dihubungkan dengan gejala dan tanda klinis tertentu. Konsep dasar timbulnya penyakit ada 3. Yang pertama, segitiga epidemiologi. Yang kedua, model roda atau biasa dikenal dengan Wells. Yang ketiga, jaring-jaring sebab akibat. Namun, di sini saya akan lebih fokus memaparkan materi tentang model roda. Definisi roda. Roda epidemiologi adalah sebuah model yang digunakan untuk memahami faktor-faktor penyebab penyakit dan distribusinya dalam populasi. Model ini biasanya digambarkan sebagai sebuah roda yang memiliki beberapa komponen atau lingkaran yang mewakili berbagai faktor yang berkontribusi pada timbulnya penyakit. Selanjutnya saya akan membahas materi tentang teori roda. Model roda memerlukan identifikasi dan berbagai faktor yang berperan dalam timbulnya penyakit dengan tidak begitu menekankan pentingnya agen. Di sini pentingkan hubungan antara manusia dengan lingkungan hidupnya. Besar peranan dari masing-masing lingkungan tergantung pada penyakit yang bersangkutan. Di slide selanjutnya saya akan membahas tentang model roda. Yang pertama, memerlukan identifikasi dari berbagai faktor yang berperan dalam timbulnya penyakit dengan tidak mementingkan pentingnya agen. Yang kedua, besarnya peran dari masing-masing faktor bergantung pada penyakit yang bersangkutan. Slide selanjutnya membahas tentang peranan model roda. Yang pertama, peranan lingkungan sosial lebih besar dari yang lainnya pada stres mental. Yang kedua, peranan lingkungan fisik lebih besar dari yang lainnya pada sindrom. Yang ketiga, peranan lingkungan biologis lebih besar dari yang lainnya daripada malaria. Yang keempat, peranan inti genetik lebih besar dari lainnya pada penyakit keturunan. Di slide selanjutnya, saya akan membahas tentang penyakit yang berada di sebuah kecamatan sentra. Kain tenun ikat dilaporkan bahwa para wanita penenunnya menderita kanker paru-paru dan kulit. Padahal sebelumnya tidak pernah ditemukan kasus kanker di daerah tersebut. Namun, penyebab utama terjadinya kanker diketahui berasal dari bahan kimia berbahaya yang terdapat dalam bahan pewarna kain seperti senyawa benzena, neptol, TRO, garam-garam diaksonium, belerang, dan lain-lain. Bahan-bahan tersebut bersifat karsinogenik dan masuk ke tubuh melalui pernapasan dan kontak langsung dengan kulit, terutama kulit tangan. Penyakit tersebut mencangkup 2 faktor. Faktor yang pertama yaitu faktor internal. Wanita penenun dalam hubungan interaksinya dengan lingkungan fisik, bahan kimia dalam bekerja untuk kebutuhan ekonominya. Ketika bekerja, mereka melakukan kontak dengan bahan pewarna berbasis kimia untuk menghasilkan kain tenun yang berwarna cerah dalam proses yang cepat. Terjadinya penyakit kanker juga karena tidak menggunakan alat pelindung seperti masker dan sarung tangan ketika bekerja, sehingga bahan kimia mudah masuk ke dalam tubuh.
ditambah dengan kurangnya kesadaran dan daya tahan tubuh yang rendah menyebabkan tubuh mudah terkena penyakit. Yang kedua, faktor eksternal. Lingkungan fisik, bahan kimia, dan lingkungan sosial ekonomi. Pekerja tenun ikat adalah kegiatan ekonomi para wanita tersebut yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan. Selanjutnya yaitu model roda terjadinya penyakit kanker paru-paru dan kulit pada penenun kain tenun ikat. Penyebab terjadinya kanker pada penenun masa kini yaitu karena bergesernya atau terjadinya putaran, kondisi lingkungan dan kondisi internal. Dahulu tidak ditemukan kejadian kanker pada para penenun karena mereka mewarnai kain tenunnya dengan pewarna alamiah yang berasal dari alam dan tidak mengandung zat kimia berbahaya. Namun, dari sisi ekonomi, kebutuhan ekonomi saat ini juga meningkat dibanding dahulu sehingga wanita-wanita juga ikut berjuang mendapatkan penghasilan. Kebutuhan yang mendesak mendorong mereka untuk menggunakan cara cepat dan mudah dibanding harus menggunakan pewarna alamiah yang diproses sulit dan lama. Penyakit kanker yang diderita saat ini merupakan hasil akumulasi zat-zat karsinogenik yang masuk ke tubuh para penenun selama bertahun-tahun dan baru muncul gejalanya setelah daya tahan tubuh sudah tidak mampu membunuh sel-sel kanker tersebut. Daya tahan tubuh yang melemah dapat disebabkan oleh asupan gizi yang kurang atau karena ketidaktahuan sehingga pola kerja yang tidak sehat dan karena tidak dilakukannya pengobatan karena faktor kemiskinan dan perilaku. Kesimpulan dari pemaparan materi saya yaitu model roda menggambarkan hubungan manusia dengan lingkungannya sebagai roda. Roda tersebut terdiri atas manusia dengan substansi genetik pada bagian intinya dan komponen lingkungan biologi, sosial, fisik yang mengelilingi manusia. Ukuran komponen tidak bersifat relatif, tergantung problem skala banyak yang bersangkutan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada konsep dasar timbulnya penyakit berdasarkan roda. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.